Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Allahul azim. Hadirin pemirsa rahimakumullah wa hadakumullah. Terlebih dahulu saya panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga kita sampai saat ini masih diberi usia panjang sekaligus diberi kesehatan, sehingga sebagaimana biasa secara rutin, secara kontinu kita mengikuti pengajian pada minggu pagi. Jamaah rahimakumullah wahdakumullah, saya pernah sampaikan yang ada kaitannya dengan HP, handphone. Kali ini akan saya sampaikan yang ada kaitannya dengan televisi. Sebagaimana kita ketahui bahwa televisi itu adalah merupakan kebutuhan bagi setiap manusia, bagi setiap insan saat ini. Karena dengan televisi inilah informasi, berita apa saja, baik itu regional, nasional maupun internasional, dengan cepat bisa kita ketahui. Jamaah yang saya hormati, namun sebagaimana kita ketahui bahwa sudah merupakan sunatullah, sudah merupakan ketentuan Allah, bahwa apa saja yang terjadi di dunia ini adalah serba berjodoh-jodoh. Ada pagi, ada sore, ada malam, ada siang, ada bahagia, ada susah, ada untung, ada rugi, dan seterusnya dan sebagainya. Termasuk saat ini televisi yang tadi saya sampaikan merupakan kebutuhan, itu juga ada plus minusnya, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Mari kita kaji. Di antara dampak positif, yang pertama adalah merupakan apa? Sarana untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi ini untuk meningkatkan pengetahuan. Jadi Islam sebagaimana kita ketahui adalah sangat mendorong, memberi motivasi kepada kita agar kita ini selalu meningkatkan ilmunya, agar kita selalu mencari ilmu. Ya, misalnya kita ketahui dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan ngangkat derajatnya mereka di samping orang yang beriman juga berilmu, yang punya ilmu, beberapa derajat. Ada lagi hadis, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu adalah bagi orang Islam adalah wajib. Jadi kapan kita mencari waktu? Ya setiap saat, kapan saja. Dalam Islam adalah tidak dibatasi usia sekolah atau usia kuliah, tapi long life education, minal mahdi ilal lahdi, sepanjang masa kita mencari ilmu. Dan dengan sarana apa saja. Dengan sarana TV kalau memang baik ya tidak apa-apa. Ya misalnya kita lihat ya tentang agama, ya banyak sekali di dalam TV. Apalagi kalau di TV-mu itu kita mempunyai channel yang langsung ke TV-mu, ya. Kemudian yang lain, ilmu yang lain misalnya ilmu pertanian, ilmu peternakan,
ilmu ekonomi, dan seterusnya dan sebagainya. Jadi dengan sarana TV pun kalau memang ini baik, tidak ada salahnya kita manfaatkan. Gitu. Kemudian segi positif yang lainnya adalah apa? Informasi dengan cepat bisa kita terima, sehingga kita akan mengetahui, ya, informasi misalnya yang menyenangkan, ya. Informasi yang menyenangkan tatkala Joe Biden begitu dilantik, dia mengatakan akan ikut membantu permasalahan problematika yang ada misalnya di Palestina, ada di Filipina Selatan, di Patani, Thailand Selatan, dan yang lain. Ini kan menggembirakan. Kemudian informasi yang menyusahkan, kita mengetahui juga walaupun tidak mesti datang ke sana, yaitu apa? Musibah Sriwijaya Air. Ya, walaupun kita tidak langsung ke sana, tapi tahu berapa korbannya, bagaimana atau di mana jatuhnya, kita mengetahui. Kemudian misalnya lagi ya, gempa bumi di Sulawesi Barat, ya, banyak jumlah korban harta benda maupun nyawa, ya, di sana. Itu juga kita bisa ketahui dengan cepat juga. Kemarin banjir misalnya di Kalimantan Selatan, banjir di Pantura, di Demak, di Semarang, kemudian sampai Kudus dan seterusnya, dengan cepat kita ketahui. Sehingga kita setelah mengerti seperti itu, kok nanti ada relawan yang datang kepada kita, kita terketuk hatinya untuk ikut membantu, misalnya dengan dengan uang atau berapapun, ya, kita membantu. Seandainya kita tidak membantu finansial, paling tidak kita ikut berdoa, ya, agar mereka ini agar segera tidak susah terus, ya, agar mereka ini, ya, segera teratasi, ya, dan tidak banyak korban dan seterusnya dan sebagainya. Ikut mendoakan agar diringankan beban-beban bagi mereka saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah tadi, ya, masalah gempa, banjir dan seterusnya. Kemudian yang lain, ya, yang lain tadi itu informasi, ya, dengan cepat kita ketahui, yaitu hiburan. Kenyataannya memang seperti itu. Sehari penuh kita bekerja, ya, apa saja, sampai mungkin suatu ketika kita agak stres, ya, karena banyak permasalahan di kantor atau di lokasi kerja. Pulang kita bisa melihat TV, terhibur, sehingga akan fresh kembali. Nah, ini diantara, ya, hal-hal yang positif dari TV tersebut atau dampak positifnya. Namun di sisi lain ada juga dampak negatifnya. Apa itu? Nah, tadi kan sudah positifnya, diantaranya adalah bisa nambah ilmu, informasi, dan juga yang terakhir adalah informasi, ya, informasi dan yang lain, ya. Kemudian sekarang dampak segi negatifnya, ya, di antara apa? Menyia-nyiakan waktu, ya, memang benar, ya. Positifnya tadi menambah ilmu dan seterusnya, tapi menyia-nyiakan waktu. Kok bisa? Bisa, ya. Misalnya, ya, ada seorang yang sangat cinta atau penggemar olahraga sepak bola. Kemudian ada pertandingan olahraga atau sepak bola tingkat dunia, biasanya malam. Sehingga kita bangun jam 2 atau jam 1. Setelah bangun kita melihat, bahkan nanti waktu untuk sholat subuh saja terlambat, ya. Kemudian yang lain bisa kita tebak nanti paginya, kita misalnya kerja atau kuliah atau sekolah, kita tidak bisa konsentrasi karena malamnya itu banyak kita bangun karena melihat sepak bola, sehingga bahkan mengakibatkan kerugian bagi kita semuanya. Ini jadi di antara dampak negatif dari TV ini. Padahal sama-sama kita ketahui, Islam agama kita adalah sangat menghargai waktu. Kita banyak lihat, ya, misalnya di Al-Quran ada wal asri, wan nahari, wal fajri, was subhi, ya. Itu adalah sumpah demi waktu agar kita bisa menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, ya. Bahkan doa saja, Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, lindungilah kami dari penyakit malas.
Sehingga ada motivasi agar kita itu menghargai waktu. Dan itu memang ajaran Islam. Pernah seorang dosen senior dari Jawa Barat ya, yang ingin mengetahui apa kausalitasnya, apa sebab musababnya bangsa Indonesia dengan bangsa Jepang ini, ya, ini sama-sama tahun 1945 merdeka. Di Jepang juga 45 merdeka, di Indonesia juga 45 merdeka. Dari segi geografis, Indonesia lebih bagus. Dari segi kesuburan, Indonesia lebih bagus. Tapi realita yang ada, kenyataan yang ada kita lihat, Jepang itu sekarang ya setapak lebih maju. Ada Toshiba, Hitachi, Yamaha, Honda, Toyota, itu adalah produk dari Jepang. Bahkan sana itu sudah ada market, pasar di bawah tanah. Ini dosen tadi ingin menyelidiki, apa sebabnya kok kita setapak lebih mundur atau lebih maju Jepang ya, setapak lebih maju. Ternyata setelah melihat dari dekat, apa yang terjadi di sana itu memang anak-anak muda atau sejak usia dini sudah ditanamkan menghargai waktu. Itu sebenarnya menghargai waktu tadi saya sampaikan adalah ajaran Islam. Tapi yang mempraktekkan justru bangsa Jepang yang tidak punya kitab suci yang harus menghargai waktu. Jadi sana bisa praktek, kita baru hafal saja itu. Nah, itu dilihat di suatu tempat kongko, tempat bergadang anak-anak muda itu, tempat kumpul-kumpul, di belakangnya ada tulisan, malas adalah musuh bangsa kami. Memang ditanamkan oleh senior-seniornya sejak kecil itu, sehingga nanti akan mempunyai sikap hidup ya anak-anak tadi, mempunyai sikap hidup menghargai waktu. Kemudian peneliti tadi langsung pindah ke kota lain dengan naik bis. Kalau kita ya bis kota itu. Apa yang dilihat di dalam bis? Anak-anak muda itu ada dua alternatif. Satu, kalau tidak tertidur ya karena lelah, baru saja ikhtiar bekerja, ataupun yang masih pelajar mahasiswa baru saja belajar mencari ilmu dengan sungguh-sungguh sehingga menyita tenaga pikiran sehingga lelah sehingga tertidur. Kalau tidak tidur ya apa? Membaca buku. Ini pun juga ajaran Islam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini bacalah itu ya. Baca. Ini juga ajaran Islam. Cuman yang mempraktekkan adalah di sana. Oleh sebab itu marilah ini saya pilih topik ini karena sekarang ini para pelajar pemuda belajarnya tidak secara face to face, tidak secara langsung bertatap muka dengan gurunya, dengan dosennya, tapi di rumah. Nah, ini bukan libur di rumah itu, tapi tetap belajar. Maka jangan lupa, waktu tetap kita hargai, yaitu dengan membaca. Mari kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, ya, dengan mendalami ilmu pengetahuan yang sudah diberikan, ya, sesuai dengan silabus, sesuai dengan program pelajaran saat itu. Jadi jangan justru di rumah malah dimanfaatkan untuk main-main, untuk TV, untuk HP dan seterusnya dan sebagainya. Inilah yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.